Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pagi, Pak. Ya, kembali lagi kita pada pagi hari ini. Dan hari ini materi yang akan Bapak bawakan yaitu tentang peradilan umum, yaitu pada bagian perdata. Jadi di sini peradilan umum perdata itu adalah perkara mengenai persidangan yang menyelesaikan sebuah kasus, di mana kasus itu yang berhubungan antara perseorangan atau subjek hukum, yaitu satu dengan perseorangan subjek hukum, yang lain mengenai hak dan kewajiban. Jadi peradilan umum ini menangani perkara perdata secara umum, dan badan yang menjalankan perkara ini terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Jadi pengadilan negeri itu berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Kemudian di sini yang dimaksud dengan perkara perdata itu adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan atau subjek hukum yang satu dengan perseorangan juga, yaitu subjek hukum lainnya. Jadi Bapak ambil contoh, misalnya saudara Adi dengan adiknya, ketika orang tuanya mau membagikan harta, dan misalnya Adi tidak menyetujui bahwa jumlah yang diterima itu Adi merasa kurang dengan jumlah yang diberikan kepada adiknya, maka kasus ini Adi membawa ke dalam sebuah persidangan, yaitu secara khusus dalam perkara perdata begitu. Dan jadi di sini supaya adik-adik ketahui juga siapa saja pihak yang berperkara dalam hukum perdata. Jadi di sini dalam perkara perdata setidaknya ada dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak yang tergugat. Jadi seperti yang pada contoh yang sudah Bapak berikan tadi, seperti Adi dengan adiknya. Jadi pihak yang menggugat itu adalah Adi, yaitu sangkakan. Pihak yang tergugat adalah adik dari Adi tadi. Tapi dalam hal menggugat tadi, untuk proses gugatan perdata itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014, maka jangka waktu penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri yaitu harus dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan di atas, ada 5 bulan. Jadi di sini untuk menyelesaikan sengketa tadi, jangka waktu penyelesaiannya itu 5 bulan pada kasus gugatan perdata. Kemudian di sini ada tata urutan persidangan perkara perdata, yaitu gugatan di peradilan negeri. Jadi di sini ada 3, yaitu yang pertama, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi sidang perdata ini terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yaitu yang sudah tercantum pada undang-undang, misalnya pada anak yang sudah mencukupi umurnya untuk bisa termasuk dalam sidang perdata. Kemudian yang kedua ada para pihak atau penggugat dan tergugat, seperti pada contoh yang tadi itu Adi dan adiknya. Di situ ada tergugat dan penggugat juga. Dan yang ketiga, para pihak yang diperiksa identitasnya atau surat kuasa, dan demikian pula diperiksa surat izin praktik organisasi advokat. Jadi advokat itu semacam pengacara begitu. Di sini peradilan umum pada perdata juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini peradilan perdata itu juga punya wewenang tersendiri selain pada peradilan pidana.
Jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa peradilan umum perdata itu badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Jadi pengadilan negeri itu berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Kemudian peradilan umum juga menangani perkara pidana dan juga perkara perdata secara umum. Dan badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kemudian pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, jadi undang-undang ini berbicara tentang kekuasaan kehakiman yang mana mengatur pada setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung masih bisa dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. Itu sama halnya seperti peradilan pidana, itu yang mana peradilan pidana itu mengatur tentang kasus-kasus pembunuhan, ya. Jadi pada kesimpulan materi yang Bapak jelaskan tadi, kasus perdata ini yaitu kasus yang mana diadakan untuk menyelesaikan sengketa antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, yang mana itu terjadi akibat misalnya ada perselisihan seperti pembagian harta atau yang lain sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk masalah harta atau warisan itu misalnya ada salah satu pihak yang tidak diterima, maka itu bisa diajukan pada pengadilan, pada peradilan umum, yaitu khususnya di perdata, dan di situ bisa diselesaikan dengan prosedur yang secara terstruktur. Oke. Jadi itu tadi tentang peradilan perdata. Jadi mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya, jadi Bapak persilakan, waktu dan tempat Bapak tentukan dari sekarang. Saya Pak. Oke, silakan adik. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini Pak, saya bertanya, coba Bapak jelaskan bagaimana tata cara peradilan pada perkara perdata. Terima kasih Pak. Oh ya. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertanya. Jadi di sini Bapak tegaskan kembali tentang tata urutan persidangan perkara perdata itu. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, sidang dinyatakan terbuka dan terbuka untuk siapa saja yang ada di Indonesia. Yang kedua, adanya para pihak yaitu tergugat dan penggugat, seperti yang sudah Bapak berikan contoh tadi, seperti pada pembagian waris, misalnya adik dan adiknya tadi begitu ya. Iya Pak. Kemudian para pihak yang diperiksa identitasnya, yaitu surat kuasa, demikian pula seperti surat izin praktik dan organisasi advokat. Jadi itu tata urutan persidangan perkara perdata. Kemana? Mengerti? Mengerti Pak. Oke, baik. Jadi mungkin masih ada pertanyaan lagi adik-adik? Sudah Pak. Oke, jadi kalau tidak ada, jadi pertemuan kita sampai di sini. Dan Bapak ucapkan terima kasih adik-adik sudah menyimak dengan baik, dan Bapak harap apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa diingat kembali oleh adik-adik, dan ketika nanti Bapak menanyakan pada pertemuan berikutnya, adik-adik bisa mengingat. Dan mungkin itu saja adik-adik. Terima kasih dan shalom. Terima kasih Pak.